وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wanifidin azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk melanjutkan materi kita, yaitu kitab fikih tentang pernikahan. Kita sampai di ketentuan mahar yang diterima oleh seorang istri. Ya, mahar yang berhak diterima oleh seorang istri terbagi menjadi beberapa kondisi, antara lain satu yang menjadikan seorang istri berhak mendapatkan mahar secara penuh. Jadi ada mahar yang diterimakan secara penuh, ada yang tidak. Ya. Apa yang menyebabkan seorang istri berhak menerima maharnya penuh? Yang pertama, karena telah terjadi jima hubungan suami istri. Ya, para ulama telah sepakat bahwa istri berhak mendapatkan mahar secara penuh jika suaminya telah menjimaknya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inta khala biha falahal mahru." Apabila suami telah menjimai istrinya, ya, maka istri berhak mendapatkan maharnya. Bimastahalla min farjiha, karena sebab ya didapatkan atau dihalalkan kemaluan istrinya. Ya. Jadi ketika seorang istri sudah dijimai oleh suaminya, maka mahar yang diperjanjikan dalam akad pernikahan itu menjadi hak penuh dari seorang istri. Mahar harus diberikan kepada istri setelah terjadi jima, meskipun jimaknya dilakukan dengan cara yang haram. Jadi bahasa meskipun jimaknya dengan cara yang haram bukan berarti ini membolehkan ya. Jadi ini tetap sebuah larangan, tapi ya namanya orang gitu kan, mungkin ada yang nekat melanggar gitu kan, maka hak mendapat maharnya tetap lanjut. Yang pertama yaitu ketika haid. Ya, jadi kalau ada suami ya menikahi seorang wanita, wanita itu haid, ya, namanya manten baru gitu kan, dia suruh nunggu sampai suci, nggak betah, nggak tahan dan seterusnya gitu kan. Apalagi laki-lakinya nggak pernah berinteraksi dengan seorang wanita gitu kan, tiba-tiba menikah, ya, kemudian istilahnya ya baru sekali itu ketemu dengan wanita dan dia benar-benar apa bahasa Inggrisnya curious gitu, penasaran berat gitu kan. Nah, maka ya walaupun haid mungkin juga diterjang, ya itu salah ya, itu dosa ya, tapi istilahnya apa ya, kalau sampai itu terjadi tetap seorang istri berhak mendapatkan hak maharnya full ya. Kemudian ketika ikhram, dalam waktu ketika ikhram kan tidak boleh juga seorang wanita suami istri itu berhubungan suami istri, tapi dilalah gitu kan, misal habis nikah dapat 2 hari terus dari awal udah dijanjikan nanti habis nikah umroh gitu, berangkat umroh lah ke sana gitu kan. Nah, ternyata di sana ya nggak tahan lagi, akhirnya berhubungan lagi, ya itu ya dia salah juga gitu. Tapi ya itulah menjadi sebab hak seorang istri mendapatkan apa namanya mahar penuh. Termasuk kadang ada orang yang ya gaya-gayaan nikah di sana gitu kan, padahal di Indonesia bisa nikah tapi nikahnya pilih di sana. Nah, maka ya tentu namanya orang udah halal kan pasti juga apa namanya punya keinginan untuk berhubungan suami istri gitu kan, maka ya dilampiaskan di sana ketika ikhram, maka ikhramnya menjadi batal, tapi hak maharnya menjadi apa hak penuh dari seorang istri. Dan yang semisalnya, bahkan mahar tetap harus diberikan ketika telah terjadi jima, meskipun pernikahannya batil. Meskipun pernikahannya batil, artinya gini, ketika ada orang yang awalnya nggak tahu kalau mereka sudah persusuan gitu kan, kemudian mereka nikah gitu kan. Nah, terjadi hubungan suami istri gitu kan. Kemudian ya kan, seiring berjalannya waktu ada orang yang ngasih tahu, loh ini kan saudaramu gitu. Dengan cerita mereka diceraikan atau cerai gitu kan, berpisah. Maka si istri yang sudah dijimai suaminya tadi tetap harus mendapatkan mahar penuh walaupun pernikahannya harus dibatalkan. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ar-Rabi bin Sabrah Al-Juhani dari bapaknya radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW naha anil mut'ah. Rasulullah SAW melarang menikah mut'ah. Wa qala ala innaha haramun min yaumikum hada, dan beliau berkata, ketahuilah bahwasanya
ini atau mut'ah ini diharamkan pada harimu ini ila yaumil qiyamah, pada hari ini sampai hari kiamat. Waman kana aqsa, dan barang siapa yang telah memberikan sesuatu syai'an, waman kana aqta, maaf bukan aqsa, aqta syai'an, memberikan sesuatu kepada istrinya yang dulu di mut'ah, fala ya'khudha, jangan pernah diambil lagi. Jadi bagi yang pernah melakukan mut'ah dan sudah diberikan, maka segera ceraikan dan tinggalkan. Tapi apa yang kemudian kamu kasihkan dari benda sebagai mahar, maka jangan diminta. Kira-kira begitu. Itu contoh pernikahan yang batil, nikah mut'ah. Ini yang dipraktekkan orang-orang Syiah. Bahkan orang Syiah prakteknya itu lebih ekstrim ya gitu. Jadi yang nikahkan bukan walinya, tapi kiainya atau ustadznya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah terjadi khalwat yang sholih. Kalau tadi itu terjadi hubungan suami istri, kalau ini terjadi khalwat yang sholih. Jadi khalwat itu hukum asalnya itu tidak diperbolehkan ya, antara laki-laki dan perempuan gitu kan, nggak boleh. Tapi kalau itu dilakukan oleh suami istri, sangat boleh. Makanya dibahasakan sebagai khalwat yang sholih gitu. Ya. Yang dimaksud khalwat yang sholih adalah berduaannya suami istri setelah akad pada satu tempat yang memungkinkan keduanya untuk melakukan jima secara sempurna dan tidak ada penghalang secara alami maupun syar'i yang menghalangi mereka untuk melakukan jima. Jadi suami istrinya nggak haid gitu kan, suaminya dalam kondisi sehat, masuk kamar berdua atau masuk kamar hotel berdua, ini khalwat yang sholih, khalwat yang dibolehkan, khalwat yang berpahala, gitu. Khalwat yang istilahnya apa ya, dibenci oleh syaitan gitu. Jadi syaitan itu senangnya suami istri itu berantem jauh-jauhan gitu kan. Nah, maka ketika suami istri ini bersamaan berdua di satu tempat, ya toh, dengan cara yang benar, dengan kondisi yang benar, dengan saat yang benar, keadaan yang benar, maka ini disebut dalam kitab ini sebagai khalwat yang sholih. Mungkin di kitab yang lain namanya yang lain gitu. Sehingga di antara suami istri telah terjadi khalwat yang sholih, meskipun belum terjadi jima, lalu suami tersebut mentalak istrinya. Ternyata baru ngobrol ya kan, dan nikah nih, masuk kamar berdua, ngobrol gitu kan. Wah, ternyata istrinya ini adalah adik dari si Fulan. Si Fulan ini musuhnya suaminya gitu kan. Zaman muda dulu main bola, berantem atau tonjok-tonjokan misal gitu, atau yang semisalnya pokoknya rusuh gitu. Nah, ternyata itu kakak dari istri yang sekarang gitu kan. Yang kebetulan kakaknya nggak bisa datang karena baru kerja di luar negeri gitu. Nah, baru tahu akhirnya si laki-laki ini nggak terima, marah, kamu tak cerai gitu kan. Maka ketika itu terjadi, istri berhak mendapatkan mahar yang penuh. Ya, udah masuk kamar berdua, terus keluar-keluar bukannya bahagia malah marah-marahan gitu. Karena tadi itu ternyata kamu adiknya si Fulan dong. Udahlah, nggak mau aku nikah sama adiknya si Fulan. Nah, cerai, belum diapa-apain gitu. Maka dia berhak mendapatkan mahar yang penuh. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, pendapat yang masuk dari Imam Ahmad, Ishaq Al-Auza'i rahimahumullah, diriwayatkan dari Ibnu Musayyib rahimahullah, bahwasanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu an, idza urkhiyatis sutur, apabila penutup telah diturunkan, faqad wajib shadaq, maka wajib untuk diberikan mahar. Ya, kemudian sebab yang ketiga, ketika maharnya disebutkan pada akad dan suami meninggal dunia setelah akad sebelum ada jima. Jadi waktu akad dikatakan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar 1 hektar tanah. Nah, dia habis akad makan-makan terus pengen buang air, nah, kamar mandi kepleset, kedaduk kepalanya kedaduk tembok gitu, mati gitu kan, si suaminya meninggal gitu kan, belum ngapa-ngapain istrinya, maka dengan sebab itu maka maharnya diberikan secara penuh kepada si istri tadi. Jika mahar disebutkan ketika akad nikah dan setelah melangsungkan akad nikah suami meninggal dunia sebelum terjadi jima dan istri tidak ditalak, nanti kan suaminya nggak sempat nalak, mati dia yang mati duluan gitu kan, maka istri berhak mendapatkan mahar secara penuh karena akad nikah keduanya tidak batal dengan kematian. Nanti artinya akad nikah tetap ada, cuman dia cerainya cerai mati gitu. Ini adalah kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum dan kesepakatan para ulama fikih rahimahumullah. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua atau B, yang menjadikan seorang istri berhak mendapatkan mahar setengahnya. Jadi maharnya tadi full ya. Kemudian yang kedua adalah setengahnya. Ya, jika ketika akad nikah maharnya disebutkan dan belum jima antara suami istri, lalu suami mentalak istrinya, maka istri berhak mendapatkan setengah dari mahar yang telah ditentukan. Hal ini diberdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, kalau kalian mentalak mereka sebelum kalian sentuh mereka, wa qad faradtum lahunna faridah fa nisfu ma faradtum, maka ya kalian berikan mereka faridah, yaitu pemberian, dan pemberiannya itu adalah setengahnya. Jadi ini kasusnya
Beda dengan yang ini ya. Kalau ini pas akad dia sebelum jima meninggal. Kalau ini ya dia sudah akad ya. Kemudian belum masuk kamar. Kalau masuk kamar nanti berlaku yang ke B ini ya. Kholwat yang solih. Belum masuk kamar, masih ngobrol di luar gitu kan. Nah, dari obrolan di luar itu makanya pacaran itu kalau bisa jangan dilakukan karena banyak orang tuh merusak pernikahan orang lain di situ. Jadi ini contoh jelek aja ya. Artinya ini jangan diikuti. Jadi misalnya suami istri udah sah nikah nih. Kemudian mereka perjamuan makan dengan tamu-tamu. Ya, datanglah seorang laki-laki ngomong sama suaminya. Bah, kamu nikah sama si Fulanah toh? Itu kan mantanku. Ya, itu kan mantanku. Bahkan aku sudah melakukan begini dan begitu dengannya. Lah seorang suami yang membayangkan istrinya ini baik-baik aja, tiba-tiba datang laki-laki yang menjelaskan kalau istrinya ini istilahnya apa ya, jelek banget gitu kan. Ya, mungkin dia gelap mata kemudian langsung ya sudah kalau gitu tak talak sekarang juga. Kan belum masuk kamar nih, apalagi belum beraktivitas layaknya suami istri gitu. Nah, maka kalau ini terjadi, ya kondisi seperti itu terjadi, maka dia berhak mendapatkan setengah dari mahar yang dijanjikan. Jadi kalau dalam akad janjinya maharnya adalah 1 hektar, ya dia dapat setengah hektar. Ya, dalilnya ini tadi. Wanifidina azan ya Allah ya. Kemudian yang kedua yang menjadikan istri berhak mendapatkan mahar yang ketiga maaf. Ini yang kedua. B, ini yang ketiga. Yang berhak menjadikan istri mendapat mahar misal. Misal ini semisal. Semisal siapa? Yaitu mahar yang dibayarkan dalam pernikahan yang besarnya disamakan dengan maharnya wanita kalangan kerabat seperti pihak istri, seperti bapaknya istri, bukan dari pihak ibunya. Seperti mahar saudara perempuannya dari pihak bapak, ya mahar bibinya dari pihak bapak dan seterusnya. Jadi istri itu kan punya apa namanya? Punya bapak tuh. Nah, di kalangan bapaknya itu kan pasti ada wanita tuh. Entah ponakannya si bapak, entah adiknya bapak, entah kakaknya bapak, yang perempuan itu loh. Nah, mahar misal ini adalah seorang wanita yang mendapat mahar semisal dengan kerabat perempuan dari pihak bapak. Ya. Jika tidak ada wanita dari pihak bapak yang berdasarkan mahar, maka besarnya mahar misal disamakan dengan wanita yang sebaya dan zaman dengan istri dari penduduk daerahnya. Oh, umumnya di sini maharnya adalah sapi 3 ekor misalnya gitu. Maka ketika dia seorang laki-laki saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan sebuah mahar, nggak nyebut mahar nih gitu kan, maka bisa menggunakan mahar misal dalam artian semisal dengan wanita yang ada dari kalangan bapaknya, atau bisa dengan mahar sesuai dengan umumnya wanita di situ, gitu loh. Itu namanya mahar misal. Seorang istri berhak mendapatkan mahar misal jika akad maharnya tidak disebutkan, lalu setelah suaminya meninggal dunia, lalu setelah itu suaminya meninggal dunia. Jadi nggak disebutkan ya. Kan kemarin sudah dijelaskan ya bahasanya dalam akad mahar itu bisa disebutkan bisa enggak gitu. Ketika disebutkan bisa dilakukan dibayar tunai bisa enggak gitu kan. Dibayar tunai, dibayar ngutang, tapi kalau ngutang jangan lama-lama gitu kan. Nah, maka bisa juga nggak disebutkan. Nah, kalau nggak disebutkan maka berlaku mahar misal ini. Kalau kemudian istri ya toh, ditinggal mati sama suaminya setelah akad dan belum melakukan jima, maka dia berhak mendapatkan mahar misal. Kan maharnya belum disebutkan, itu loh. Nah, karena belum disebutkan, terus dikasih berapa? Ya sesuai umumnya aja, umumnya wanita itu berapa? Atau umumnya wanita dari kalangan dari bapaknya, dari pihak bapaknya berapa? Gitu. Oh ternyata bibinya dapat 100 juta, tantenya Budia dapat 100 juta, sepupu dari pihak bapaknya juga dapat 100 juta. Berarti umumnya wanita di keluarga itu 100 juta, ya, gitu ya cara memahaminya. Ini adalah madhab Hanafiyah, pendapat yang sohih dari Hanabilah, dan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, annahu su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan famata anha. Bahwasanya dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi wanita kemudian dia mati. Walam yadkhul biha, dan belum menggauli wanita itu. Walam yafrid laha, dan belum memberikan mahar apapun kepadanya. Qala, nah, maka dia berkata, faqala Abdullah bin Mas'ud berkata, laha as-sadaqu wa laha mirasu wa alaihal iddatu. Buat wanita itu dia dapat mahar dan dia dapat miras, yaitu warisan dari suaminya karena sudah berstatus istri. Istri dapat warisan itu walaupun belum diapa-apain. Wa alaihal iddah, dan dia juga wajib beriddah.
Kemudian faqala Ma'qil ibni Sinan al-Asy'ai, Ma'qil bin Sinan al-Asy'ai berkata, sahitu Rasulullah SAW, aku menyaksikan Rasulullah SAW, qada fi Barwa'a binti Wasikin bimisli dzalik, yaitu memutuskan urusan Barwa' binti Wasik seperti itu. Artinya Ma'qil bin Sinan ini mempersaksikan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini benar. Bahwa seorang istri ketika belum digauli kok suaminya meninggal, ya, walaupun belum disebut maharnya, dia tetap mendapatkan mahar, mendapatkan warisan dan mendapatkan iddah. Ya, ini sebenarnya kalau bahasa di kita ada istilah rondo kempling itu ya ini gitu loh. Jadi dia sebagai janda belum diapa-apain sama suaminya, dapat mahar itu kan, dapat warisan, ya dapat iddah. Harusnya ini gitu loh. Kemudian kalau di kita itu lebih ke senangnya udah anak 10 tapi kalau masih cantik saya dibilang rondo kempling, bukan ya. Kalau menurut saya rondo kempling itu ya ini gitu. Jadi memang belum diapa-apain sama suaminya gitu. Ya. Nah, nanti pertanyaannya idahnya berapa kemarin gitu toh. Nah, nanti kita masuk di bab idah, kita pelajari satu-satu. Kemudian yang keempat, yang menjadikan seorang istri berhak mendapatkan mut'ah pemberian ya, bukan mut'ah nikah, mut'ah bukan. Ya, jadi hadiah, semacam hadiah, bukan mahar. Kalau mahar kan dijanjikan, ini mut'ah, yaitu sebuah hadiah. Jika mahar tidak disebutkan ketika akan nikah, lalu istri ditalak oleh suaminya sebelum jima dan kholwat yang solih, maka istri tidak mendapatkan mahar, namun ia wajib mendapatkan mut'ah pemberian saja. Ya, pemberian saja ya berarti sesuai dengan keikhlasan dari suaminya. Ya. Oh, tadi nek kamu jadi istriku tak kasih 1 hektar gitu kan. Tapi karena ya ternyata sikapmu bukan malam pertama, baru jam pertama aja sikapmu udah menyebalkan, ya, kamu tak cerai. Ya, maka dia cuma mendapatkan mut'ah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa malam tamassuhunna au tafridu lahunna faridah. Nah, tidak ada halangan buat kamu jika kamu mentolak wanita ya, sebelum kamu gauli, ya, sebelum kalian bercampur, au tafridu lahunna faridah, dan sebelum kalian menentukan maharnya buat mereka, wa mati'uhunna 'alal musi'i qadaruhu, maka berikanlah mereka pemberian sesuai kemampuan kalian, ala muqtiri, dan orang-orang miskin menurut kemampuannya juga, qadaruhu. Mata'an bil ma'ruf, sebuah pemberian yang ma'ruf, haqqan 'alal muhsinin, ini adalah ditetapkan buat orang-orang yang berbuat ihsan, muhsin, orang-orang berbuat baik. Ya, jadi itu adalah sebuah kebaikan buat mantan istri, itu harus dikasih sesuatu. Apalagi kalau istilahnya apa ya, dia sudah pernah bersama kita gitu. Maharnya hak dia, ya kalau perlu dikasih sesuatu. Itu yang dalam istilah kita tuh harta gonogini. Walaupun gonogini itu definisinya adalah harta yang didapatkan setelah pernikahan. Ya. Intinya gini loh, ketika istri pun nggak terlibat dalam proses bisnis kita, ya, dia cuma di rumah. Di rumahnya dia itu kan mesti ngurusi anak kita gitu loh. Dia pasti ngurusi rumah kita, walaupun mungkin ya toh, ngurusi rumahnya juga mungkin nggak rapi, atau ngurusin anaknya juga mungkin masih berantakan, ya. Tapi dia itu ada sama kita gitu loh, nemeni kita gitu loh. Nah, sehingga kalaupun ya toh, kalaupun dia secara harta ini milik suami semua misal gitu, kemudian kok pisah, ya, maka kalau suami itu mau memberikan pemberian yang disebut mut'ah tadi, nggak ada masalah, itu baik-baik aja gitu. Paham nggak? Jadi ibaratnya gini loh, kamu mau jalan, ya kan? Kan sunahnya jalan itu berdua. Baik laki-laki juga sama, jangan safar sendirian, jalan safar berdua. Kok ada teman yang mau nemenin gitu kan? Terus sudah jalan keluar negeri, keluar kota sana kemari, temenin sama temennya ini. Terus kamu beli oleh-oleh, temanmu nggak mau kasih gitu, itu kan gimana gitu loh. Itu padahal cuma sehari atau mungkin 2 hari gitu. Nah ini istri kan mungkin udah nemenin 5 tahun, 10 tahun, mungkin 15 tahun, tapi terus cerai, kok dulu cerai gitu kan. Namanya orang cerai kan kita nggak tahu ya, macam-macam sebabnya. Maka seorang laki-laki yang muhsin tadi disebutkan oleh Allah, hakon alal muhsinin, atas ketentuan buat orang-orang yang muhsin, al-ihsan itu orang yang baik gitu, orang-orang yang baik gitu kan. Itu harus memberikan pemberian gitu loh. Jadi kalau memang punya sawah 10 hektar ya kasih 1 hektar nggak ada masalah. Ya, punya mobil 10 kasih 1 nggak ada masalah. Punya rumah 5 kasih 1 nggak ada masalah. Ya, makanya saya pernah dengar ya, benernya nggak, wallahu alam saya nggak tahu gitu. Ada yang bilang ke saya itu katanya Raja Arab itu
istrinya 4 dan muda-muda semua. Jadi kalau udah agak tua diganti dengan yang muda, diganti yang muda gitu kan. Nah, dalam bercerita itu beliau ini kayaknya kok pengen itu loh, tapi nggak punya kesanggupan ya. Saya cuma bilang gini, ya Raja Arab kalau jadi jandanya kan pasti dikasih rumah, kasih mobil, kasih kebun, kasih emas gitu kan. Jadi ya siapapun yang menjadi jandanya juga nggak akan gimana-gimana, biasa aja gitu loh, nggak akan ada masalah gitu loh. Ya, nggak kayak di kita gitu. Istrinya cuma satu atau dua gitu kan. Terus begitu cerai, rebutan warisan, rebutan gono gini, berantem gitu. Ya kayak yang dilihat di TV-TV itulah gitu. Akhirnya kan jadi jelek banget itu loh. Nah, kemudian Raja Arab yang berlaku baik-baik aja, kemudian disikapi atau seolah-olah dia pengen menjelek-jelekkan itu. Saya bilang ya nggak perlu kita jelek-jelekkan beliau gitu kan. Karena beliau itu raja. Justru kalau mohon maaf ya, kalau mungkin istrinya ini tua-tua dalam artian eh, tidak bisa secara kebutuhan itu tidak bisa memenuhi si raja ini kan kasihan rajanya. Oh, rajanya itu ketemu sama orang-orang yang muda, mungkin ketemu utusan-utusan luar negeri yang muda-muda kan terfitnah terus itu. Ya, makanya kalau kemudian beliau mengambil kebijakan seperti itu umpama benar gitu loh, ya biarin aja yang dia raja. Toh menjanda dari beliau itu janda kaya raya gitu kan. Ya, sehingga dalam hal ini seorang laki-laki yang baik harusnya begitu ya. Ketika emang pada akhirnya harus berpisah dengan suaminya, istrinya, maka ya berikanlah apa yang menjadi kebaikan yang bisa kita berikan gitu. Kalau emang punya kebun banyak kasih kebun, punya emas segudang ya kasih berapa kilo gitu kan, ya, nggak ada masalah gitu. Karena ya gimana gimana pun seorang istri itu ya pernah nemenin kita, gitu. Pernah nemenin makan kayak, pernah nemenin tidur, pernah nemenin jalan, bahkan mungkin hamil melahirkan anak kita gitu. Jadi ada satu bentuk eh, rasa terima kasih kepada mereka, walaupun pada akhirnya nggak bisa bersama. Ya harusnya seperti itu. Wallahu ta'ala. Kemudian yang kelima, yang menggugurkan mahar bagi seorang istri. Nah, jadi mahar dari seorang istri itu bisa gugur. Udah dikasih nih, tapi hilang haknya. Apa itu? Yang pertama, terjadi perceraian dari pihak istri sebelum jima. Ya. Misalnya setelah akad nikah, istri masuk Islam. Nah, kemudian istrinya murtad. Istri membatalkan pernikahan karena aib yang terdapat pada suami dan lainnya dan sebagainya. Jadi istri yang mengajukan pembubaran pernikahan atau istri otomatis pisah karena murtad. Nah, ini otomatis maharnya dibalikkan. Kemudian yang kedua yaitu khulu, minta pisah, minta cerai. Ini yang terjadi sama sahabat perempuan, sahabat wanita yang minta cerai karena suaminya terlihat jelek di sekitaran temannya gitu. Ya, kemudian dia mengatakan saya tidak mau durhaka pada suami saya, maka izinkan saya untuk berpisah darinya karena rasa cintanya udah hilang. Kemudian Nabi SAW menceraikannya, tapi dengan syarat sanggup nggak kamu kembalikan maharnya. Bahkan wanita ini nantang, gitu. Sanggup bahkan saya kasih lebih gitu. Nah, karena laki-lakinya juga protes loh, kok diceraikan? Wong saya kasih mahar dia itu harta yang terbaik yang saya miliki gitu, itu kebun. Nah, tapi istrinya saya siap kasih bahkan lebih gitu, tak tambahin gitu kan. Nah, maka kemudian diceraikan. Hulu. Kemudian Ibro ini istri menggugurkan hak maharnya. Jadi ini kemarin ada yang nanya kan, boleh nggak nikah tanpa mahar? Hukum asalnya nggak boleh, tetap disebutkan. Saya terima nikahnya Fulan binti Fulan ya kan, dengan mas kawin 15 juta rupiah misalnya gitu. Nah, terus ternyata laki-lakinya ini kelihatan susah nyari duitnya itu, buat makan aja susah. Dilala istrinya orang baik, ya mau terima apa adanya gitu. Dan lihat suaminya ini kok kayak terbeban gitu karena belum bisa bayar maharnya. Kemudian istrinya ngomong sama suaminya, Mas, mahar yang kamu janjikan tak ikhlaskan untuk tidak tak minta. Jadi tolong lebih semangat untuk bekerja dan jangan jadikan beban untuk bayar mahar itu sebagai beban di pundakmu sehingga kamu melangkah itu jadi berat. Wah, ini namanya ibro. Kalau ini yang dilakukan oleh seorang istri, nah, maka nggak perlu ngasih mahar. Tapi juga jangan seorang suami kemudian ngemis-ngemis ke istrinya, batal ke yo, batal ke yo, batal ke yo, gitu. Sehingga seorang wanita ya sudah ya, gitu. Jangan sampai terpaksa. Biarkan ini lahir dari mulut seorang istri, keluar dari mulut seorang istri. Gitu. Jangan sampai kemudian karena dipaksa kita atau dirayu-rayu kita, kemudian dia melakukan ini. Intinya gini loh, kita mendapati seorang wanita itu udah gede, ya kecil digedein sama orang tuanya, gede disekolahkan, bodoh dipinterkan gitu loh, sehingga dia sudah kita dapat udah gede gitu. Nah, kemudian orang tuanya juga mintanya nggak aneh-aneh cuman mahar karena sebagai sebuah kewajiban dalam agama ya. Nah, mahar kita berikan tapi kita kemudian mendustai gitu kan. Nah, katanya mau ngasih mahar 100 juta tapi nggak jadi atau mungkin ya semisalnya
maka harusnya kita malu gitu sebagai laki-laki kalau emang kita sudah menjanjikan. Ya, makanya kemarin saya sering bilang ya, sebagai laki-laki bawalah cermin itu kemana-mana gitu. Ya, artinya gini loh, kalau emang kita nggak sanggup mahar yang mahal, yang besar, ya jangan ngelirik wanita-wanita yang kemungkinan potensi maharnya gede gitu. Artinya gini, kalau kemudian kamu senang sama seorang wanita tertentu, kemudian kamu tanya, boleh nggak saya menikahi kamu? Boleh gitu kan. Tanya yang berikutnya maharnya apa. Kalau dia kemudian ngomong gitu kan, maharnya adalah 1 miliar gitu. Nah, cermin itu yang kamu bawa tadi pakai gitu. Cek. Nah, punya enggak gitu. Dalam waktu dekat ini punya enggak. Tentunya dengan cara halal ya, bukan wah aku bisa kok, tapi tak ngerampok dulu, jangan, nggak boleh. Nah, maka kalau emang nggak punya, ya ngomong apa adanya. Saya sanggupnya cuma 10 juta, 100 juta atau berapalah terserah. Kalau wanita itu mau terima, alhamdulillah. Kalau enggak, mundur, udah selesai. Ya, nggak usah kemudian merengek-rengek, gitu. Apalagi sampai, oh iya, tak kasih 1 miliar. Dengan dibayar ngutang atau tunda, ternyata 1 miliar nggak pernah dipakasih gitu. Dengan berharap istrinya menggugurkan haknya. Ini laki-laki apa ya namanya, penipu ya, nggak boleh kayak gitu. Kemudian yang keempat, istri yang menghibahkan seluruh mahar untuk suaminya. Nah, ini boleh juga. Jadi kemarin saya sampaikan ya, bahwasanya ketika suami mau butuh modal, dia harus minjam sama istrinya. Tapi kok kemudian istri mengatakan, udah mas, gak usah minjam. Aku ikhlas ini jangan pakai untuk modal ya kan. Yes, karena nanti usaha ini kalau berhasil ya kita nikmati bareng-bareng gitu mas, gitu kan. Maka suami yang baik, suami yang paham, itu harusnya berterima kasih banget sama istri yang seperti itu. Satu. Kemudian yang kedua, harusnya jangan kemudian oke, siap, nggak gitu dong gitu. Oke, kalau gitu sekarang bisnis ini kita akadkan mudharabah. Saya yang menjalankan usahanya, modalnya kamu. Nanti bagi-bagi ya. 50% buat kamu, 50% buat aku gitu ya, gitu kan. Artinya kalau misal dapat keuntungan 10 juta, kita ngomongin keuntungan ya. Kan misal modalnya dari mas kawin itu misal 30 juta dipakai. Terus dapat keuntungan 10 juta, ya 5 juta haknya istrinya yang ngasih modal, 5 juta hak kita sebagai pelaksana usaha. Itu hukum mudharabah harus diterapkan gitu. Ya, ya. Kalau tahu diri, cuman laki-laki itu senang yes gitu kan. Akhirnya dapat 30 juta, yang 20 juta buat nggak tahu, nggak jelas gitu kan. Nah, sisanya baru buat usaha. Terus usahanya gagal, terus dia ngomong sama istrinya, maaf ya dek, itu uangmu nggak bisa kembali karena usahanya gagal. Ya, karena udah akadnya dari awal dia menerima hibah. Makanya saya secara pribadi dengan kalimat ini, ya ini kalimat fikihnya benar itu. Tapi saya secara pribadi kurang cocok kalau kemudian ini dilakukan oleh seorang istri. Karena seorang laki-laki itu nggak termotivasi. Ya, kemarin saya ada sebuah pesantren itu butuh meja buat baca kitab itu. Saya pesankan ke saudara, tolong bikinkan ini apa namanya meja ini. Nanti kalau udah selesai, tolong kirim ke pesantren itu di daerah Pekalongan gitu kan. Nah terus saudara saya itu ngomong gitu, di DP aja 1 juta dulu biar tak gunakan buat proses bikin gitu kan. Saya bilang sama dia, ngapain 1 juta, tagihnya berapa semuanya, tak bayar aja semuanya, saya bilang gitu. Terus saudara saya itu ngomong gini, jangan semua, nanti kalau saya dikasih semua saya enggak malas alias tidak ada motivasi untuk segera menyelesaikan. Nah, jadi ada orang-orang laki-laki itu yang mentalnya kayak gitu. Jadi kalau dikasih dia nggak semangat. Tapi kalau dianggap ngutang atau mudharabah itu bukan ngutang ya. Artinya kalau seseorang itu menjalankan usaha ini dengan benar, nggak ada one prestasi, nggak ada satu sikap mengabaikan apa namanya proses bisnis, dia benar-benar serius. Maka ketika itu yang terjadi, maka kalau gagal dia nggak punya kewajiban mengembalikan modalnya. Tapi kalau kemudian di apa bahasa Jawa itu leda-lede nggak serius akar PDW gitu, maka ya kalau rugi ya dia harus mengembalikan modalnya. Itu mudharabah. Maka sebaiknya seorang istri itu bisa melihat atau membaca karakter dari suaminya. Suaminya ini modelnya kayak saudara saya tukang kayu itu tadi, ya jangan dikasih gratisan gitu. Ini mudharabah Mas. Jadi ini bagi hasil ya, kalau ada hasilnya kita bagi berdua, tapi nanti modalnya tetap jenengan apa namanya pegang gitu kan. Itu lebih termotivasi saudara kita. Baik, ini aja saya rasa untuk pagi hari ini. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.